Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faiz Akbar Ramadan dengan NIM C1B019191 dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini antara lain adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Muhammad Al-Fatih dan beberapa kelebihannya yang dimiliki beliau ketika masa kepemimpinannya. Langsung saja kita ke penjelasannya. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Huma Hatun. Mehmed II, atau juga dikenal secara luas sebagai Muhammad Al-Fatih, adalah penguasa Utsmani ketujuh yang berkuasa pada tahun 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Ia terkenal karena berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Muhammad Al-Fatih mengukir berbagai capaian di masa pemerintahannya. Namun capaiannya yang paling besar adalah penaklukan Konstantinopel yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur, menjadikannya mendapat julukan Sang Penakluk atau Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmed atau Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat, sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan juga Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutuz, pahlawan Islam dalam peperangan di Ain al-Jalut melawan tentara Mongol. Di pemerintahan, Mehmed atau Muhammad Al-Fatih lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang Devshirme daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada Sultan. Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki Muhammad Al-Fatih pada masa kepemimpinannya, yang pertama adalah menguasai banyak bahasa. Dalam bukunya, Ali Muhammad As-Salabi menulis Sultan Muhammad Al-Fatih sedikitnya menguasai 3 bahasa Islam dengan baik yang biasanya dikuasai oleh orang-orang berpendidikan pada zaman itu, yakni bahasa Arab, Persia, dan Turki. Selain As-Salabi, Ramzi Al-Munyawi dalam bukunya juga menyebutkan Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai bahasa Yunani dan 6 bahasa lainnya ketika berusia 21 tahun. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada usia itulah Muhammad Al-Fatih juga berhasil menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua, mempelajari banyak ilmu. As-Salabi menulis dalam bukunya bahwa sejak kecil Muhammad Al-Fatih telah belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern seperti ilmu berhitung, ilmu falak, bersejarah, serta pendidikan kemiliteran secara teori maupun praktis. Yang ketiga, fleksibel, inovatif, dan penuh kejutan. Felix Xiao dalam bukunya menceritakan Al-Fatih memiliki mata pelajaran favorit, yaitu sejarah. Felix menulis sejarah adalah salah satu cabang ilmu yang sangat dikuasai oleh pemimpin besar di dunia Islam seperti Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan para sahabat lainnya. Dalam mempelajari ilmu sejarah itulah, menurut Felix Xiao, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian tumbuh menjadi orang yang fleksibel, inovatif, dan penuh dengan kejutan. Yang keempat, mengambil pelajaran dari sejarah tokoh lain. Felix Xiao menyatakan Al-Fatih tidak menjadikan sejarah sebagai masa lalu yang hanya berfungsi sebagai nostalgia atau romantisme tanpa arah. Namun Al-Fatih mengambil pelajaran dari sejarah sebagai perhitungan dan perencanaan untuk menentukan keputusan di masa depan. Yang kelima, giat beribadah. Melalui pesan singkat Felix Xiao, saya sampaikan Rasulullah pernah bersabda akan dibebaskan Konstantinopel dan sebaik-baiknya pemimpin adalah dia. Dan ini sebuah indikasi yang baik. Untuk meraih janji Rasulullah itu, tutur Felix Xiao, sang Sultan Muhammad Al-Fatih senantiasa melatih dirinya dengan karakter kesatria dan mendekatkan diri pada Allah dengan banyak beribadah. Yang keenam, bekerja keras. Felix Xiao juga mengatakan karakter rajin beribadah yang ada pada diri sang Sultan juga ditunjang dengan karakter pekerja keras. Karena itu tidak heran beliau mendapatkan gelar Al-Fatih atau Sang Pembebas atau Sang Penakluk ketika beliau baru berusia 21 tahun. Sebab prestasi memang tak mengenal umur. Yang ketujuh, berani. Sultan Muhammad Al-Fatih terjun sendiri ke medan laga saat perang. Sang Sultan tidak gentar berperang melawan musuh dengan pedangnya sendiri. Yang kedelapan, cerdas. Kecerdasan Al-Fatih ini terlihat jelas dari pemikirannya yang cemerlang dalam upaya membebaskan Konstantinopel. Al-Fatih memindahkan kapal-kapal dari pangkalannya di Baskatasi ke tanduk emas dengan cara menariknya melalui jalan darat yang ada di antara dua pelabuhan, sebagai usaha menjauhkan kapal-kapal itu dari Galata karena khawatir mendapat serangan dari pasukan Genova. Yang kesembilan, pemimpin yang adil. Dalam bukunya, As-Salabi menulis, Al-Fatih telah berinteraksi dengan ahli kitab sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pada mereka hak-hak beragama. Dia tidak pernah melakukan perlakuan jahat pada seorang pun dari kalangan Kristen. Yang ke-10, memiliki keteguhan hati dan keyakinan. Al-Munyawi mengisahkan dalam bukunya, ketika Konstantin menolak untuk menyerahkan kota Konstantinopel, Al-Fatih bersiteguh, baiklah,
Tidak lama lagi aku akan mempunyai singgasana di Konstantinopel atau aku akan mempunyai kuburan di sana. Yang yang terakhir adalah bersikap tawakal. Dalam bukunya, Felix Yao menulis, Syekh Samsudin dan Al-Ahmad Al-Qurani sebagai guru Al-Fatih selalu mengingatkan kepada muridnya bahwa tawakal atau berserah kepada Allah adalah modal utama seseorang pemimpin. Mereka mengajarkan semua kemenangan adalah datang dari Allah, bukan dari selain itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.